Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Memberi teladan merupakan hal yang paling penting dalam peningkatan karakter anak didik. Saya Abdul Aziz Ar-Rasyid, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 7 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Lalu jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara peningkatan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Pertanyaan yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Lalu tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Lalu, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi?
Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Lalu tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran atau LKPD dan juga instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Lalu yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Baik, demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Mengajar ikhlas, berkembang pantas, mencetak anak bangsa yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.